here to watch you get disqualified or just act like a jackass. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yang mana film ini menceritakan peperangan antara dua pabrikan mobil terbesar di dunia. Apalagi kalau bukan Ford versus Ferrari. Film ini mengambil latar tahun 60-an dengan memfokuskan perjuangan ke sepasang sahabat, yaitu Ken Miles dan Carroll Shelby. Ken Miles adalah seorang pembalap amatir dari Amerika, sedangkan Carroll Shelby adalah mantan pembalap yang pensiun dan kini menjadi produsen mobil. Keduanya diperankan oleh Christian Bale sebagai Ken Miles dan Matt Damon sebagai Carroll Shelby. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan menunjukkan Carroll Shelby yang sedang menunggangi mobil balapnya di sirkuit Le Mans. Ternyata hal itu adalah ingatan dari Shelby, di mana Shelby kini sedang menjalani sebuah terapi untuk mengobati rasa traumanya yang diakibatkan oleh kecelakaan yang pernah ia alami. Dan nampak Shelby kecewa dengan dirinya. Lalu scene berpindah ke Ken Miles yang sedang berada di bengkel pribadinya. Ia menghadapi salah satu pelanggannya yang mengeluhkan bahwa mobilnya berasa tidak enak setelah Miles perbaiki. Namun di sini Miles menjawab bukan mobilnya lah yang salah. Yang salah adalah orang yang berada di balik kemudi. Sontak pemilik mobil itu marah dan ternyata Miles memiliki hutang kepadanya. Scene menunjukkan keadaan pabrik Ford yang kedatangan sang bos, yaitu Henry Ford II. Dan di sini pula ada beberapa tokoh penting yang kedepannya akan mengambil peran di film, yaitu ada Bibi dan Lia Koka. Henry Ford II, ia memberikan pidato kepada anak buahnya. Ia juga memberitahu bahwa ia ingin melakukan sebuah inovasi, dan siapa saja yang dapat memberikan idenya, maka ia akan dipertahankan. Setelah itu, scene berpindah ke Shelby yang sedang mengikuti perlombaan. Namun kini hanya mobilnya lah yang ikut dalam lomba, dan yang menjadi pembalapnya adalah Ken Miles. Di tengah-tengah persiapan, ternyata mobil yang dikendarai oleh Ken Miles tidak lolos dari seleksi. Hal itu dikarenakan hal sepele, yaitu bagasi dari mobilnya tidak cukup atau tidak memenuhi syarat. Hal itu membuat Ken Miles marah. Dan di satu sisi juga Shelby sedang kedatangan tamu penting, yaitu bos dari Porsche. Bos Porsche sedang mencari salah satu pembalap berbakat dan ia sedang memantau kondisi dari Ken Miles. Namun sayang, dikarenakan bos Porsche itu melihat Miles yang sedang marah-marah kepada salah satu juri, ia mengundurkan niatnya untuk merekrut tim Shelby dan Miles. Di sini juga, Miles melempar Shelby sebuah kunci dikarenakan perkataan Shelby yang memicu kemarahan Miles, yaitu, "Apa kau di sini untuk membawa anakmu melihat kekalahanmu?" Shelby berkata seperti itu dikarenakan ia kecewa dengan sikap temperamental yang dimiliki oleh Miles. Dan di tempat lain, yaitu di bengkel Miles, istri Miles kedatangan tamu. Tamu itu adalah seorang pria yang menyita bengkel milik Miles karena Miles tidak mampu membayar uang sewa. Balapan pun dimulai. Nampak Miles sangat terampil membawa mobilnya. Miles berhasil memenangi balapan setelah ia berhasil mendahului lawannya di tikungan terakhir. Shelby meminta bawahannya, yaitu Pops, untuk membingkai kunci yang dilempar oleh Miles.
Miles merayakan kemenangannya bersama anaknya. Setelah itu, Miles pulang ke rumah. Ia mendapatkan kabar buruk dari sang istri bahwa bengkelnya ditutup. Miles memutuskan untuk berhenti membalap dan berjanji kepada istrinya untuk mencari pekerjaan yang pasti untuk kelangsungan hidup keluarganya. Scene berpindah ke perusahaan Ford. Lee Iacocca sedang melakukan presentasi kepada sang bos dan dia memberikan ide untuk Ford mengikuti perlombaan internasional yaitu Le Mans 24 jam. Ia menyarankan agar menghemat waktu dan biaya. Lee Iacocca menyarankan untuk kerjasama kepada Ferrari yang telah menjuarai Le Mans 24 jam selama 3 kali berturut-turut. Dan saat ini Enzo Ferrari, pemilik perusahaan Ferrari, sedang bangkrut karena ia menggunakan semua uangnya untuk mengembangkan mobilnya untuk mencapai kesempurnaan. Scene kembali kepada Miles yang membuang seluruh piala kemenangannya. Ia berjanji kepada istrinya untuk segera mendapatkan pekerjaan. Anak Miles yang mendengar hal itu seakan kecewa dan sedih. Lee Iacocca kini telah berada di Italia. Ia melakukan negosiasi kepada sang maestro yaitu Enzo Ferrari. Di sini Ford menawarkan untuk mobil yang diproduksi massal, kepemilikannya ialah sebesar 90% Ford dan 10% Ferrari. Dan untuk departemen balapnya 90% Ferrari dan 10% Ford. Ford akan membayar $10 juta untuk membeli Ferrari. Enzo Ferrari meminta waktu untuk membaca proposal dari Ford. Dan ternyata salah satu bawahan Ferrari memberitahu pesaing Ford untuk mendapatkan Ferrari yaitu Fiat bahwa Ford membeli Fiat sebesar $10 juta dan pemimpin Fiat yaitu Agnelli tidak mau kalah segera membeli Ferrari dengan harga $18 juta. Dan dari sinilah perseteruan antara Ford dan Ferrari terjadi. Enzo yang telah selesai membaca proposal Ford merasa dilecehkan. Ia berkata bahwa Henry Ford II tidak sebanding dengan kakeknya yaitu Henry Ford. Tahu Ford dimanfaatkan oleh Ferrari untuk menaikkan harganya dari Fiat dan mendengar yang diucapkan Enzo, Henry Ford II memutuskan untuk membangun mobil Ford sendiri dan memerintahkan Lee Iacocca untuk mencari tim balap terbaik untuk mengalahkan Ferrari di Le Mans 24 jam. Hari esoknya, Lee Iacocca menemui Selby. Lee Iacocca memilih Selby untuk menjadi bagian dari pengembangan mobil Ford, yaitu dikarenakan hanya Selby lah orang Amerika yang berhasil menaklukkan sirkuit Le Mans. Selby pun setuju bergabung dengan Ford untuk pengembangan mobil balap Ford GT setelah Lee Iacocca menawarkan cek kosong untuk Selby. Selby segera menemui pembalap terbaiknya yaitu Ken Miles. Ken sedang bekerja di sebuah bengkel. Selby segera menawarkan pekerjaan kepada Miles. Miles seakan-akan masih ragu terhadap apa yang ditawarkan kepadanya. Selby berkata kepada Miles bahwa Selby meminta Miles datang ke acara peluncuran mobil Ford terbaru dan melihatnya mengumumkan program pengembangan departemen balap. Dan hari itu pun tiba. Miles datang membawa anaknya yaitu Peter. Peter melihat dan langsung memegang mobil Mustang yang baru saja diluncurkan. Namun di sini Bibi atau bawahan dari Henry Ford melarang Peter menyentuhnya. Sontak hal itu membuat Miles seperti dilecehkan. Miles yang memiliki pengetahuan yang tinggi di bidang otomotif segera memberitahu keburukan apa saja yang dimiliki mobil itu. Dan setelah itu, Miles segera pergi meninggalkan Bibi. Scene berpindah ke Selby yang datang bersama Lee Iacocca dengan mengendarai pesawat. Selby meminta kepada pilotnya agar dia diperbolehkan membawa pesawat dan melakukan pendaratan. Hal itu membuat penumpang yang lain ketakutan. Selby akhirnya berhasil mendaratkan pesawatnya dengan aman. Selby disambut dengan hangat oleh para tamu yang hadir dan oleh para petinggi Ford termasuk Bibi. Sebelum melakukan pidatonya, Selby diberitahu oleh Lee Iacocca untuk jangan lupa memuji Henry Ford II agar ia senang, dan mereka mendapatkan pandangan yang positif dari para fans. Karena Selby adalah orang yang pandai berdiplomasi, ia pun melakukan hal tersebut. Namun di satu sisi,
Miles yang memang sejak awal tidak begitu simpati dengan petinggi Ford pergi meninggalkan Shelby. Keesokan harinya ketika Miles baru pulang kerja, di depan rumahnya Miles sudah ditunggu oleh Shelby. Shelby mengajak Miles untuk pergi ke sebuah tempat. Namun karena Miles sudah berjanji kepada istrinya untuk fokus bekerja, ia pun enggan ikut bersama Shelby. Namun Shelby mujuk Miles untuk menemaninya hanya dalam 30 menit. Miles pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Shelby. Ternyata Shelby mengajak Miles ke sebuah tempat, dan di tempat tersebut baru saja tiba sebuah mobil balap prototipe milik Ford. Shelby meminta kepada Miles untuk mencicipinya dan memberitahu apa saja kekurangan dari mobilnya. Miles yang memiliki kecintaan dan pengetahuan tentang otomotif langsung mengetahui kekurangan dari mobil tersebut. Miles pun mencicipi mobil itu sebanyak 2 kali. Keesokan harinya, Miles dan istrinya baru saja pulang dari tempat perbelanjaan. Istrinya marah kepada Miles, ia tahu Miles pergi kemana semalam. Istrinya hanya takut Miles hanya diperdaya oleh Ford dan tidak dibayar. Namun Miles memberitahu bahwa ia akan dibayar sebanyak $200 per hari. Hal itu membuat sang istri mengizinkan Miles untuk melakukan pekerjaannya. Ken Miles segera melakukan uji coba untuk Ford GT. Kali ini ia bilang bahwa ada masalah di aliran udara di mobilnya, sehingga aliran udara tidak berjalan dan membuat mesin lebih cepat panas. Setelah melakukan beberapa perbaikan di mobil sebelumnya, Miles mencicipi mobil barunya. Ketika Miles sedang mencoba mobilnya, Shelby menemui Bibi. Di sini Bibi terlihat tidak menyukai Ken Miles dan ia tidak mengizinkan Miles untuk menjadi pembalap Ford di Le Mans 24 jam. Ia beralasan bahwa Ken Miles tidak sesuai dengan brand Ford. Shelby yang tidak memiliki kekuasaan akan hal tersebut merasa kecewa terhadap Bibi dan tidak enak kepada Miles karena jika bukan Miles, Ford GT tidak akan menjadi seperti sekarang. Dengan berat hati, Shelby memanggil Miles ke ruangannya untuk berbicara 4 mata. Shelby meminta maaf kepada Miles bahwa ia tidak akan diikuti ke perlombaan Le Mans 24 jam. Miles sangat kecewa dengan keputusan itu dan ia pergi meninggalkan Shelby. Miles menghabisi waktunya di bengkel selagi yang lain berada di Prancis. Ia pun mendengarkan perlombaan Le Mans dengan sebuah radio. Sambil mendengarkan, ia berbicara sendiri dan menganalisis jalannya balapan. Dan tiba-tiba ia didatangi oleh sang istri yang mencoba menemani Miles dikala Miles terpuruk. Mereka menghabisi malam dengan romantis. Kini Shelby sedang berada di kantor Ford. Ia sedang bersiap untuk menemui Henry Ford II. Ia akan mempertanggungjawabkan hasil dari perlombaannya. Nampak Henry Ford kecewa dengan hasilnya. Henry Ford meminta alasan kepada Shelby. Shelby menjawab dengan meyakinkan Henry Ford bahwa usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia karena Ford berhasil mencapai kecepatan tertinggi di ajang Le Mans, yaitu 218 mile per hour, dan hal itu cukup membuat Enzo Ferrari was-was. Shelby meminta kekuasaan penuh atas pengembangan mobil Ford GT tanpa campur tangan Bibi termasuk pembalapnya yaitu Ken Miles. Mendengar hal itu, Henry Ford II merasa cukup puas dan ia malah yakin kepada Shelby dan memberikan Shelby kekuasaan penuh terhadap pengembangan mobil Ford GT. Keesokan harinya, Shelby pergi menemui Miles di rumahnya. Miles yang baru pulang dari belanja seakan kesal melihat Shelby. Shelby mengajak kembali Miles untuk melanjutkan proyeknya. Miles masih menunjukkan rasa kekecewaannya kepada Shelby. Terjadilah baku hantam di antara kedua sahabat itu. Dan setelahnya, Miles tetap ikut proyek Shelby. Dan itulah arti dari persahabatan. Meskipun marah besar dan kecewa hingga baku hantam, mereka akan balik lagi seperti sedia kala. Scene menunjukkan perjuangan antara Shelby dan Miles membangun kembali mobil Ford GT
untuk perlombaan Le Mans tahun selanjutnya. Mereka semua makin matang dengan mobilnya. Miles mengajak putranya yaitu Peter untuk mengajarkan bagaimana cara melihat dalam kecepatan tinggi. Dan scene ini menunjukkan betapa ikatan yang erat antara ayah dan anak. Shelby mendapatkan telepon dari Lia Koka bahwa Bibi sedang mempengaruhi Henry Ford untuk tetap tidak memasukkan Ken Miles dalam tim balap Ford. Namun, ketika Miles sedang mencoba mobilnya, ternyata terdapat masalah pada remnya. Dan remnya pun blong. Mobil yang ia coba pun meledak. Beruntung, Miles masih bisa selamat dari kejadian itu. Kejadian itu dilihat oleh anak Miles dan istrinya. Sontak, Peter, anak Miles, langsung khawatir akan keadaan ayahnya untuk sekarang dan ke depannya. Dan dari kejadian itu, Shelby dan timnya membaca aturan dari Le Mans 24 jam. Dan mereka memutuskan bahwa tidak ada peraturan yang melarang untuk pergantian kampas rem. Keesokan harinya, Henry Ford datang untuk melihat perkembangan dari hasil investasinya. Tentu saja di situ juga ada Bibi. Shelby memiliki rencana untuk mengurung Bibi di dalam kantornya. Ia pun mengajak Henry Ford untuk mencicipi mobil hasil buatannya. Henry Ford menangis di sepanjang jalan saat mencoba mobilnya. Ia pun berkata bahwa ia menangis karena ayahnya pasti bangga ketika melihat atau mencicipi mobil ini. Dan Shelby meminta kepada Henry Ford untuk mengizinkan Ken Miles untuk mengikuti Le Mans 24 jam karena hanya Miles lah yang mengerti luar dalam mobil ini. Dan Shelby meminta kesempatan kepada Henry Ford untuk Miles mengikuti lomba dalam negeri terlebih dahulu. Jika Miles menang, maka Henry Ford harus mengizinkan Miles ikut ke Prancis. Dan jika kalah, Ford boleh memiliki perusahaan Shelby, yaitu Shelby Motor. Dan Henry Ford pun setuju. Singkat cerita, Miles mengikuti perlombaan di Daytona untuk menunjukkan skillnya kepada Henry Ford II. Tim Shelby harus melawan tim lain dari tim Ford, yang mana tim lain tersebut dibantu oleh tim NASCAR profesional milik Ford. Sehingga di atas kertas memiliki peralatan dan pengalaman di atas tim Shelby. Setelah 23 jam berada di sirkuit, tim lain dari Ford masih memimpin, sedangkan Miles di posisi kedua. Akhirnya, Shelby memutuskan ia memberi arahan kepada Miles agar dirinya tidak ragu-ragu membawa mobilnya di angka 7.000 rpm setelah sepanjang malam menjaga mesinnya agar tidak panas. Dan pada detik-detik lap terakhir, Ken Miles berhasil menyusul dan menjuarai perlombaan. Tim Shelby pun merayakan kemenangannya. Akhirnya, perlombaan puncak pun dimulai. Tim Ford sudah datang di Prancis. Miles yang tidak bisa tidur di malam sebelum perlombaan, ia pergi ke sirkuit dan ternyata di sana juga ada Shelby yang sedang sendirian di sirkuit. Perlombaan pun dimulai. Dibuka dengan para bos-bos pabrikan mobil masuk ke sirkuit untuk memberikan kehormatan bagi para pembalap. Ford membawa 3 tim dan salah satunya adalah tim Shelby Amerika yang dipimpin oleh Carroll Shelby dan pembalap utamanya adalah Ken Miles. Miles akan melawan pembalap utama Ferrari yaitu Bandini. Miles membuka perlombaan dengan kurang mulus yang diakibatkan karena pintu yang tidak dapat tertutup secara sempurna. Sehingga itu mengganggu konsentrasi Ken Miles dan membuat Ferrari bertengger di posisi pertama. Miles memutuskan untuk masuk ke pit stop dan Pops segera memukul pintu itu dan berhasil menutup pintunya. Namun hal itu membuat Miles tertinggal beberapa menit di belakang Bandini. Miles langsung menancapkan gasnya untuk mengejar ketertinggalan. Dengan mudah, ia membalap pembalap lain dan mulai mengejar ketertinggalannya. Miles mendapatkan rekor baru di Le Mans dengan waktu 3 menit 34 detik. Seluruh penonton meneriakinya. Miles menjadi idola baru di kalangan penonton. Dan ia
kembali mencatatkan rekor baru dengan waktu 3 menit 31 detik. Dan akhirnya, ia pun beristirahat dan bergantian dengan pembalap yang lain. Di tengah-tengah Miles istirahat, terjadi insiden yang menimpa Ferrari. Satu tim dari Ferrari mengalami tabrakan dan membuatnya harus keluar dari balapan. Dan hal itu membuat Enzo Ferrari was-was. Malam pun tiba, giliran Miles pun kembali. Mobilnya sudah mulai panas. Miles segera memacu mobilnya, sementara Ferrari masih memimpin perlombaan. Lalu, Si menunjukkan tika iseng Selby yang membuat tim Ferrari ribut. Ia mengambil arloji milik Ferrari. Hujan turun dengan lebat membuat jarak pandang semakin pendek. Miles bertemu dengan Bandini untuk pertama kalinya. Terlihat sangat sengit di antara keduanya. Dan lagi-lagi, Bibi melakukan ulahnya dengan menelpon tim Selby, dan naas, ia mengangkat teleponnya ialah anak baru di tim Selby. Ia mengikuti perintah Bibi untuk memberitahu Miles untuk melambat, dan sontak hal itu membuat Selby marah kepada anak baru tersebut dan beruntungnya masih bisa dicegah. Dan di sini rem dari mobil Miles mulai kehabisan kampas dan menunjukkan akan blong. Ketika Miles ingin melewati Bandini di tikungan akhir, remnya pun blong dan membuat mobilnya kehilangan kendali. Beruntung Miles masih bisa melewatinya. Miles membawanya ke pit stop untuk mengganti kampas remnya. Sontak itu membuat tim Ferrari marah dan beruntung tim Ford sudah menebak hal itu dan menunjukkan bahwa tidak ada peraturan yang menuliskan melarang mengganti kampas rem. Dan Bandini ternyata juga memasuki pit stop karena mobilnya bermasalah. Enzo Ferrari tampak marah dan hal itu menjadi peluang emas bagi Miles untuk mempersingkat jarak. Miles harus melewati Bandini sebanyak 2 kali sebelum ia berhasil benar-benar membalapnya. Lagi-lagi hal iseng Selby pun muncul, yaitu ia melempar sebuah baut ke bawah tim Ferrari, dan hal itu membuat tim Ferrari ribut kembali karena mereka takut bannya kurang 1 baut. Pagi pun tiba. Miles nampak sangat fokus membawa mobilnya dan sangat menikmati balapan. Terlihat Miles sedang berusaha melewati Bandini di tikungan terakhir. Ia berhasil melewati Bandini setelah ia mengerem lebih lambat dari Bandini dikarenakan kampas rem baru yang dimiliki Miles. Miles kini kembali bertemu dengan Bandini. Ia harus melewati Bandini 1 kali lagi untuk memimpin. Di trek lurus, Miles dan Bandini saling menancapkan gas. Persaingan yang sangat sengit terjadi. Dan tiba-tiba ketika Bandini memaksa mobilnya di angka 9000 rpm, terjadi kerusakan yang fatal di mobil Bandini. Dan hal itu menjadikan Miles memimpin jauh di depan. Ferrari pun kalah dikarenakan ketiga perwakilan mereka tidak ada yang berhasil bertahan. Ketika Henry Ford II datang ke sirkuit, lagi-lagi Bibi memberikan masukan atau ide yang gila kepada Henry Ford. Ide itu ialah Miles harus melambat dan membiarkan kawan-kawannya menyusul, dan ketika di garis finish, 3 mobil Ford melewati garis finish dengan bersamaan. Sontak itu membuat Selby marah dan terpaksa ia harus bilang kepada Miles. Namun kali ini Selby tidak memaksa Miles untuk melakukan hal itu dan membiarkan Miles yang mengambil keputusan. Miles kembali melaju ke sirkuit. Ia pun melakukan hal yang sangat sempurna dan mencatatkan rekor baru dengan waktu 3 menit 30 detik. Dan hal itu membuat Enzo Ferrari salut dan memuji Miles. Dan pada lap terakhir, Miles pun termenung. Miles menurunkan egonya. Ia menunggu pembalap Ford yang lain untuk mengejar. Miles memimpin ketiga mobil Ford memasuki garis finish. Namun, hal yang aneh ialah bukan Miles yang memenangkan perlombaan, namun tim lainlah yang memenangkan perlombaan dikarenakan ia melalui start di posisi belakang dan itu mempengaruhi waktunya. Selby dan tentu saja Miles merasa dipermainkan oleh Bibi. Namun,
Miles dengan bijaksana menerima keputusan itu. Shelby meminta maaf kepada Miles, namun Miles malah berterima kasih kepada Shelby karena Shelby telah berusaha untuk membuat Miles mengikuti perlombaan. Setelah perlombaan usai, tim Shelby sedang mempersiapkan mobil barunya untuk perlombaan Le Mans 24 jam selanjutnya. Dan tentu saja Miles yang mencoba mobilnya. Ia melaju dengan sangat sempurna. Namun naas, ternyata lagi-lagi ada permasalahan di remnya. Dan hal itu membuat Miles keluar lintasan. Mobil yang ia kendarai meledak. Miles tidak dapat diselamatkan. Hal itu membuat Shelby dan keluarga Miles merasa sangat kehilangan Miles. Film pun ditutup dengan Shelby yang mendatangi rumah Miles. Ia bertemu dengan Peter. Shelby memberikan kunci yang bersejarah kepada Peter, yaitu kunci di mana Miles melemparnya kepada Shelby ketika Miles menjuarai perlombaan di awal film. Film pun selesai. Banyak aspek pembelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari film ini, di mana kita harus menyadari bahwa akan selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita ketika kita sedang berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Dan tentu saja kisah persahabatan Miles dan Shelby yang sangat terasa solid di sepanjang film ini. Saya sendiri terharu atas perjuangan dari pasangan sahabat ini. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam Ford versus Ferrari.